Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten reaction mingguan kita. Dan kali ini kita akan menonton Mas-Mas Burung episode 3. Apakah episode ini masih tetap ratingnya 7? Atau ternyata episode ini sangat bagus sampai bisa mendorong ratingnya naik ke 8? By the way, sekarang kan sudah episode 3 ya. Kalau ngikutin tri-rule episode, harusnya episode ini jadi puncaknya untuk ngasih tahu di mana bagusnya anime ini ya. Nah, apakah episode 3 Abang-Abang Mas-Mas Burung Shangri-La Frontier bagus atau tidak? Di akhir episode 2 kan kita dikasih cliffhanger Sonraku yang ketemu Serigala nih. Berarti episode 3 bakal ngeliatin Sonraku versus ngelawan Serigala. Apakah battle-nya bakal di skip atau mereka bakal battle tapi sebentar? Dan apakah battle-nya meskipun cuma sebentar tapi akan dibuat bagus atau tidak? Mari kita lihat sama-sama. Sampai jumpa setelah gua selesai nonton Shangri-La episode 3 guys. Bye-bye. Kulit manggis. Kini ada ekstraknya. Si cewek yang panah nih fearless loh. Ketemu sama si cewek OP malah pengen ditembak. Ente nih sekali tebas kepala hilang loh. Oh, di sini gue berengeh dari kalimatnya si cewek ya. Kemungkinan si cewek ini pengen ngajak mabar Sonraku buat dibantu ngalahin ular yang meleh jalan di jembatan tuh. Kemungkinan niatnya di situ. Oh ini, unique monster. Gue sebutnya World Boss, kebiasaan dari Overlord soalnya. Katanya ada 7 monster unique di SLF. 7. Anu 1, Anu 1, Anu 1. Ya baru 3. Kita sudah dapat siluetnya ya. Ada apa aja? Naga, gurita, itu ada Wozaimon tuh, serigala, kayaknya mermaid tuh, atau kemungkinan peri lah, air gitu. Sama terakhir ular. Nah, di sini Sonraku ketemu sama unique monster, salah satu monster paling kuat di game ini. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya Shangri-La Frontier adalah cerita manhwa, apakah Sonraku bakalan menang? A. Menang, B. Menang, C. Menang, D. Menang. Kira-kira jawabannya apa? Gue sih yakin pasti menang kalau manhwa ya. Anjir, bahkan unique monster tuh bisa di parry sama dia loh. Ini orang level parry-nya GG nauzubillah loh. Betul dijelasin tadi kalau dia nge-parry unique monster. GG. Wih, cepat juga dia ganti equipment ya. Bisa ganti instan gitu loh. Hebat ya, dia bisa dapat critical pada lawannya unique monster. Critical semua loh attack-nya Sonraku dari tadi. Waduh, bos-bos menghilang kayak gini gue jadi ingat Lord of the Fallen. Ada tuh bos yang naik kuda tuh suka menghilang juga. Biadab betul tuh bos tuh. Ngeselin dikit-dikit kita pukul hilang. Pukul dikit hilang. Ini kayak perfect parry-nya Sonraku tuh ada cooldown-nya deh. Bisa dipakai sekali dan pasti ke parry, tapi ada cooldown-nya. Karena kalau nggak ada cooldown pasti dia bakal nge-spam terus tuh dari tadi perfect parry. Sudah mau setengah episode nih. Masih lawan serigala loh. Oh iya, gue masih ingat. Gue ingat nih, salah satu skillnya si serigala ini tuh, pokoknya skillnya tuh butuh awan lah. Kayak tadi tuh, dia bisa menghilang teleportasi tuh kalau ada awan yang menutupi bulan. Nanti, aduh, spoiler nih. Gara-gara itu, Sonraku tuh sampai bikin sesuatu lah untuk bikin awan tuh supaya tidak bisa lewat. Wah, cuma itu masih jauh sih. Kayaknya animenya gak bakal sampai sana. Kakinya buntung pak. Ini kalau di manhwa, karakternya kaki buntung itu langsung trauma tuh. Buntung. Ini polanya tuh sama kayak game Souls-like lah. Kalau lu baru main tuh pasti dikasih ketemu tuh sama bos yang tidak bisa lu kalahin. Cuma buat ngasih tahu nih, kalau di game ini lu bakalan banyak mati. Sama nih kayak Sonraku juga. Awal-awal langsung ketemu bos tuh, langsung dibikin sadar, bro, lu bakal banyak mati di game ini. Aku tak mungkin bangkit dan mengeluarkan teknik kuat. Ya jelas, karena kan ini game. Tidak mungkin entah dari mana lu tiba-tiba dapat skill baru gitu. Atau dibantu pemain kuat misterius. Iya, di sini tidak ada plot armor. Ente ditolong sama siapa? Anjir, kena one hit langsung darah tinggal 1 aneh. Ini kayaknya gara-gara lucknya deh yang bikin darahnya tinggal 1. Nah ini mindsetnya bagus nih. Bagus nih mindsetnya nih. Meskipun sudah ketemu bos yang menurut dia mustahil, tapi dia yakin sistem yang ngatur nih, pasti ada cara untuk ngalahin dia. Wih, ini scene-nya Sonraku lawan serigala dibikin mencekam loh. Tidak ada keren-kerennya, malah dibikin mencekam. Untuk nge-set up cerita nanti kan di season 2, battle ulangnya. Meskipun nanti battle ulangnya, ya itulah. Lu harus baca manga sih kalau penasaran. Karena ini betul-betul world boss banget, Pak. Setengah mati dikalahin. Ya, kasihan. Balik-balik baju hilang. Nah ini, jadi buat lu nanya, Bang, nanti pakai armor lagi nggak? Ya, tidak. Selama Sonraku belum bisa ngalahin si serigala, dia nggak akan pernah bisa pakai armor. Karena kan dia kena kutukan tadi tuh. langsung meratapi hidup oleh cuaca yang indah. Dia cuma ngelawan unique monster 1 aja, dan itu pun kalah, tapi dia dapat level. Dia naikin apa aja nih? Agility 60, luck 60, strength 15, dex 20, fit 6, STM
STM apa? Stamina? HP 30, MP 10. Nah ini bisa kita breakdown nih. Karena Sunraku tuh tipe player yang pakai senjata, dia nggak butuh MP banyak, makanya MP-nya 10 doang. Nah karena Sunraku tuh tipe player yang main di gerakan cepat, makanya dia milih naikin Dex-nya ke 20 daripada Strength 15. Karena Dex tuh identik sama senjata yang serangannya cepat lah, sedangkan Strength tuh lebih ke senjata yang serangannya pelan tapi damage-nya besar. Nah karena Sunraku tuh tipe karakter yang bakalan banyak gerak, makanya dia butuh stamina, makanya staminanya dikasih naik tuh sampai 50. Sedangkan HP-nya cuma 30 karena dia percaya diri tuh sama parry-nya. Jadi dia nggak terlalu butuh HP terlalu tinggi karena dia yakin bisa survive dengan modal parry sama kelincahannya. Nah otomatis karena dia lincah, agility-nya pun naik ke 60, sama luck-nya juga dia naikin ke 65. Itu sih kalau kita mau breakdown ya. Vitality itu biasanya sih buat ketahanan tubuh ya. Sama aja lah kayak HP gitu. Karena dia yakin gak bakal kena serang, makanya dia nggak naikin vitality-nya. Gitu caranya nge-breakdown stat. Di sini dijelasin nih, percuma dia naikin vitality-nya karena dia tuh nggak bisa pakai armor di badan sama kaki. Jadi percuma dia naikin vitality, ujung-ujungnya mau setinggi apapun vitality-nya, dev-nya bakalan tetap rendah. Tetap aja ujung-ujungnya dia bakal bisa kena one hit mati. Ya udahlah, daripada dia invest ke fit atau vitality, dia naikin ke yang lain aja kayak agility gitu. Nah, ini dijelasin nih, alasan kenapa Sunraku survive tadi karena luck-nya tinggi. Kalau nggak salah di sini nanti keluar kelinci deh dari tembok. Nah, muncul juga tuh Emul. Level minimal 80. Main masuk saya tidak lihat level. Levelnya Sunraku sudah berapa ya? Kayaknya tadi nggak diliatin deh berapa levelnya Sunraku sekarang. Terakhir dia lawan Unique Boss tuh levelnya 18. Kalau gua main game Dark Souls, baru gua nyangkut di area yang levelnya terlalu tinggi, gua bakal mending gua main ulang dari awal sih. Nggak ada kesempatan hidup soalnya. Oh tuh level Sunraku 28. Wih, berarti dia naik 10 level cuma lawan Unique Boss ya? Cuma lawan Unique Boss naik 10 level, hebat apa lagi? Oh, gue ingat ya. Kalau nggak salah di manga tuh ada tuh scene Emul bisa jadi tas. Bagus ya cara dia nge-reveal boss kelincin. Habis. Sengaja sekali. Lagi-lagi ditutup dengan cliffhanger, kampret. Ini fix nih, tiap episode bakal ada cliffhanger sih. 3 episode berturut-turut kayak gini. Pintar banget cara mereka nutup episode nih. Kan 10 level dia lawan Red Goblin. Tidak mah, tadi pas dia mati levelnya masih 18. Red Goblin pun bukan dia yang bunuh. Red Goblin dibunuh sama si... Aduh, siapa tadi namanya? Lycaon. Bukan dibunuh sama Sunraku. Harus gua akui ya, ini anime dengan notifikasi paling enak, paling bagus sih. Berapa kali tadi notifnya muncul tuh dengan sound effect yang weh. Itu sesuai dengan suasananya gitu. Itu kan muncul waktu dia ketemu sama si Lycagon tadi itu pas tuh sound effect sama suasananya. Sama lagi tadi muncul lagi tuh notif pas dia ketemu sama bos kelinci, itu juga menegangkan tuh. Muncul lagi notifnya tuh. Bagus sih. Ini anime bagus banget. Bahkan cuma sekedar notif aja tuh dipikirin. Bagus. Hormat gue nih. By the way, sudah 3 episode dan masih ada kreasi Ubud loh di sini. Biasanya gue lihat Ubud tuh cuma muncul, misalnya kalau 12 episode, mereka tuh cuma muncul 1-2 episode loh. Ini 3 episode berturut-turut muncul terus. Apakah artinya satu season ada campur tangan studio Ubud? Ini game muncul lagi. Kemarin tuh gue sudah lihat covernya. Muncul lagi nih cover game nih. What Remain of Edith Finch. Nah itu judul gamenya tuh, gue ingat sekarang. Wah ini canon loh. Ini canon loh. Kita dapat backstory si cewek sebelum dia main game Shangri-La Frontier. Padahal cuma cuplikan pendek loh. Ini di manga kayaknya nggak ada nih. Oke, itu tadi Shangri-La Frontier episode 3. Apakah bagus? Bagus. Anime ini pintar banget bikin cliffhanger. Lagi-lagi dan lagi cliffhangernya bagus. Sekarang mari kita coba seberapa ratingnya Shangri-La di Mal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukuran guys, sudah 8. Ya belum, masih 7,96. Belum 88 ini anime lama amat. Boy, Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum everyone. How are you? Alhamdulillah, thank you. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, thank you. Masya Allah, ternyata halal. Streamer halal. Siapa lagi yang niat ngedit jadi halal ya? By the way, balik lagi ke Shangri-La Frontier. Ternyata ratingnya masih tetap 7 walaupun dikit lagi 8 ya. Lama banget naik ke 8 ya anime ya. Seharusnya review sudah keluar. Iya, review udah keluar. Kenapa semua orang ngomong kalau Shangri-La mempunyai konsep yang sama seperti SAO? Sebelah mananya? Hanya gara-gara sama-sama VR langsung dibilang konsepnya sama kayak SAO gitu? Kalau di Isekai kayaknya kasusnya nggak ada kayak gitu deh. Satu anime tuh jadi patokan untuk semua anime Isekai lain. Mushoku Tensei aja yang dibilang Bapak Isekai kan telat tuh jadi dapat anime. Kayaknya gue belum pernah lihat deh review kayak gitu. Pokoknya kalau ada anime Isekai, ini anime Isekai ngikutin anime Isekai dulu nih yang ini nih. Cuma game doang tuh.
Pokoknya kalau ada game sama VR, otomatis pasti SAO. Dibilang ngikut SAO. Padahal secara konsep segala macam beda loh. Gue nggak tahu sih kenapa banyak orang yang suka bikin tendensi semua anime game tuh pasti mirip SAO gitu. Why? Kayaknya isekai aja nggak segitunya. Contoh misalnya, ini semua anime isekai ngikutin Konosuba nih. Semua anime isekai komedi ngikutin Konosuba karena ada ke dunia lainnya. Maksud gua ya, ini tuh terlalu mengeneralisir suatu genre gitu. Hanya gara-gara ada satu poin yang mirip nih, otomatis ngikutin yang ini nih, ngikutin SAO. Hanya gara-gara game VR ngikutin SAO. Padahal ada dot hack loh sebelum SAO. Kenapa selalu sebutannya tuh SAO sih? Kayaknya ini cuma terjadi di genre game deh. Bahkan shonen aja yang dibilang sekarang tuh banyak copy paste, itu nggak ada tuh patokan pastinya. Oh ini tuh ngikutin Naruto. Kagak ada mah. Game doang mah yang selalu patokannya SAO. Ini baru anime isekai game tapi tahun 1990. Semua anime isekai ikutin ini. Overlord ngikutin SAO. Aneh sih. Itu sih kalau soal, nantilah gue bikin kontennya kenapa Shangri-La lebih bagus daripada SAO. Tunggu aja, minimal 6 episode lah biar gue yakin kalau anime ini betulan bagus. Nah, balik lagi ke pembahasan soal episode 3. Episode ini ternyata pertarungan pertama Sunraku melawan si Serigala itu tidak dibuat epic, justru dibuat lebih menegangkan sama suram sih. Kemungkinan tuh pengen ngasih tahu kalau ini pertarungan satu sisi doang, makanya suram banget. Tidak ada kemungkinan buat si Sunraku menang. Nah, gue penasaran sih kalau misalnya nanti mereka rematch, apakah musiknya akan kembali dibikin suram atau justru dibikin seru ya? Wah, apalagi nanti kalau pas Sunraku pakai cara untuk itu tuh, supaya awan tidak muncul. Wah, intinya gue bilang ini bagus, cuma sayang setelah 3 episode ratingnya masih tetap 7. Naiklah ke 8. Ini kenapa anime setengah mati naik ke 7 sih? Gue jadi penasaran, jangan-jangan anime game tuh tidak ada yang 8 deh ratingnya. SAO 7, SAO movie 8, SAO 2 6. Gue curiga memang nih kayaknya anime game tidak ada yang rating 8. Shangri-La yang sebagus ini aja tuh ngos-ngosan loh naik ke 8. SAO 7,2. Loh? Bofuri aja nggak bisa 8. Wajar sih kalau Bofuri nggak sampai 8. Kan ada CGI-nya juga kan. Scene CGI kan tidak terlalu bagus di Bofuri. Wajar mah kalau nggak dapat 8. Kalau misalnya nanti Shangri-La Frontier ada CGI kayak Bofuri juga mah gue ikhlas kalau 7 aja. Lock Horizon 7 juga. Lock Horizon Season 2 7 juga. Kayaknya bener sih nggak ada yang 8 anime game nih. Cell War 7. Pantes dari kemarin kok kayak aneh. Ini kok anime setengah mati banget dapat rating 8. Ternyata emang anime game itu sudah hakikatnya berada di angka 7. Jadi kalau misalnya Summer Wars kayaknya 8 deh. Iya, Summer Wars 8. Movie sih wajar ya. 6 7 6. Iya, emang hampir nggak ada anime game yang ratingnya 8. Pantes kok ini anime susah banget 8. Kwanzi yang Ona 8. Kalau cuma satu episode mah sama aja kayak movie bro. Kwanzi. Coba kita lihat Kwanzi. Berarti King Avatar ya. 7 8 nih. The King Avatar 2018. Sekalinya 8 malah anime Cina. 7. Ya sekarang gue paham alasan kenapa Shangri-La emang setengah mati dapat 8. Ternyata itu alasannya. Ya itulah sekarang akhirnya terungkap alasan kenapa emang susah tuh dapat 8 nih. Cuma melihat perkembangan anime ini yang makin kesini makin mendekati angka 8, kayaknya sih tamat nih bisa tembus 8, 8,2, 8,3 bisa dapat nih anime. Cuma progresnya pelan, tidak secepat Shadow Garden gitu yang dari episode 1 aja udah 8,7 tuh. SAO ratingnya serendah itu, tapi selalu jadi patokan tuh. Jadi kalau ada anime yang mirip SAO otomatis dianggap jelek. Bukannya diapresiasi gitu kalau ini bisa lebih bagus daripada SAO. Malah dianggap kalau mirip dengan SAO otomatis jelek gitu. SAO tadi 8 tapi movie. Kalau series kayaknya mungkin Lock Horizon 7,9. SAO rendah gara-gara dikit-dikit villainnya rapper. Itu satu hal yang gue kesel dari SAO gitu. Setiap season selalu villainnya bejat. Kayak tidak ada villain lain kah? Villain yang normal tuh cuma villain di season 1 doang tuh yang siapa tuh yang bikin gamenya tuh Akihiko siapa lah gue lupa tuh namanya. Cuma dia doang tuh yang sehat tuh. Sehat dalam artian tidak bejat ya. Sisanya bejat season 1 Elf bejat. Season 2 si yang pegang pistol jahat. Baru temannya Shion bejat. Season 3 bejat lagi tuh si administrator. Kayak tidak ada variasi lain. Seakan-akan autornya punya fetish villain bejat. Ya, kita malah melenceng bahas ke SAO. Nantilah itu ada kontennya. Sabar aja, tunggu agak jauh dikit biar gue bikin tuh konten. Gue harus memastikan ya apakah semakin bagus atau semakin jelek. Ya, mungkin itu aja untuk Shangri-La episode 3. Episode ini bagus. Sampai jumpa di episode 4. Gimana pendapat kalian? Apakah episode ini bagus atau ternyata membosankan? Sama satu lagi ya, gue heran sama orang yang bilang MC Shangri-La tuh banyak bacot. Lu nonton apa sih? Kita nonton anime sama kan? Masa Sunraku lu bilang bacot, Ji?
Definisi bacot tuh kayak gimana sih? Kayaknya Sunraku tuh kalau secara ngomong masih normal gitu, tidak lama-lama amat. Mungkin bacot dalam artian suka ngomong sendiri ya. Ya kan wajar karena sebagian dari episode 1 sampai episode 3 kan selalu ngeliatin dia sendiri. Otomatis scene-nya semua tuh monolog, tidak ada dialog. Ya kali Pak, lu setengah jam Sunraku tuh kebanyakan diam, harus ngomong lah. Kalau lu mau bilang yang banyak ngomong, ya itu tuh isekai babi tuh, Kirito tuh. Itu babi tuh, banyak ngomong tuh, itu bacot. Gua setuju kalau itu bacot. Orang lagi dialog tapi dia ngomong sendiri panjang lebar. Itu bacot. Atau kayak Emul tadi, itu bacot tuh. Itu baru bacot. Sunraku lu bilang bacot, gimana? Orang lagi mikir strategi, orang lagi mikir taktik, dibilang bacot. Gua bingung sih standar bacot orang-orang yang bilang Sunraku tuh bacot ya. Kalau Sunraku aja bacot, apa kabar Kirito di isekai babi anjir? Mari kita anggap Sunraku memang bacot. Tapi setidaknya bacotannya itu berhubungan sama game. Mekanik game ke, strategi tentang game ke, atau tujuan dia pengen kemana ke, itu yang dia bacotin. Bukan tentang hal mesum, kayak isekai babi. Atau malah ngebacot soal keejiannya. Atau merasa dirinya paling sengsara. Tidak. Ada tujuan dia ngebacot, dia ngejelasin ini itu segala macam. Ini karena selama 3 episode pertama kan mayoritas cuma diliatin Sunraku doang, ya otomatis dia semua yang ngomong. Beda kasusnya itu kayak isekai babi itu ada teman ngobrolnya, tapi dia sendiri yang ngomong terus tuh. Itu baru bacot. Ya itulah ya. Buat kalian yang mikir Sunraku bacot, coba tulis di kolom komentar lah di bawah. Apa sih yang membuat kalian berpikir kalau Sunraku tuh bacot? Malahan tadi ketika bertarung lebih banyak diamnya daripada bacotnya waktu dia lawan serigala itu. Ya, sampai jumpa di reaction episode 4 nanti. Bye-bye guys. Oh, ini bonus nih buat yang nonton sampai akhir. Di konten isekai babi, ada tuh yang komen kayak gini. Abang bilang babinya bacot ya bang. Sama tuh kayak abang dari awal sampai akhir nggak berhenti-berhenti ngomong. Di dalam kepala gue, ini orang tidak ada otak. Dia nggak nyadar tuh video di-cut-cut. Menurut dia, kalau ada orang yang bicara selama 10 menit dalam sebuah video, itu setara babi dong. Berarti kita harus bikin video 10 menit diam aja. Oh, memang betul loh. Kapan-kapan gue bikin live deh. Cuma ngeliatin ini kursi aja ya. Karena kalau ngomong begini kan dibilang bacot kayak babi ya. Nanti deh gue bikin live 2 jam cuma kursi doang. Gue nggak akan ngomong di ini di mic. Kita lihat ada yang nonton atau tidak. Itu nanti jadi konten juga tuh bisa. 2 jam cuma kursi doang. Yaudahlah, bye bye.